Oke, kita akan masuk lagi di channel Yohanes Prayoga dan kita akan membahas tentang fundamental lagi untuk minggu depan. Sekarang pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2021. Dan kita membahas fokusnya adalah Euro USD karena minggu depan kemungkinan besar akan mengguncang dunia asik. Dunia perforekan ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa nyawer, berikan saya secangkir kopi di pojok kiri bawah ada linknya. Untuk ngasih kopi, untuk ngasih cangkir kopi, secangkir kopi. Terus pojok kanan bawah kalau mau ikut broker yang aku pakai. Terserah, aku nggak maksa. Oke, kita akan lanjut ke fundamental analisis untuk minggu depan. Karena minggu depan kemungkinan besar ada perubahan tentang suku bunga. Entah itu US akan menaikkan suku bunga atau mengurangi suku bunga. Tapi kita akan lihat secara global. Seperti apa fundamental makronya. Oke. Euro USD tetap termasuk sideways atau termasuk nggak naik nggak turun ya, ada di sini. Kalau kita menggunakan technical analysis, kita terlihat di situ ada triangle yang terjadi, dan biasanya triangle ini adalah untuk penerusan tren atau continuous trend turun ya di Euro USD H4. Tapi kita lihat dulu fundamentalnya. Oke, The Fed dan ECB siap mengguncang pasar. Itu adalah judul pada hari ini atau fundamental kali ini. Ada 3 poin lagi. Seperti biasanya tetap 3 poin. The Fed dan ECB diperkirakan akan bergerak ke arah yang berlawanan ketika mereka bertemu minggu depan, atau ada berita yang lumayan besar minggu depan. Terus poin kedua, pelaku pasar menunggu kejelasan tentang varian Omicron ya, virus Omicron, dan kemungkinan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Euro USD bertahan dekat rendah tahun ini dan beresiko jatuh menuju 1.1 atau bisa dikatakan lebih dalam lagi untuk masalah turunnya. Euro USD sedikit berubah untuk minggu ketiga berturut-turut, diperdagangkan di sekitar angka 1.13 karena ketidakpastian terkait dengan varian virus Corona Omicron dan keputusan Bank Sentral yang membayangi membuat pelaku pasar dalam suasana berhati-hati. Jawaban dari Bank Sentral pada titik ini, minat spekulatif telah memperkirakan bahwa Federal Reserve AS kemungkinan akan mengumumkan pengurangan 2 kali lipat program pembelian obligasinya. The Fed memutuskan pada bulan November bahwa ekonomi cukup kuat untuk memangkas dukungan keuangan, terutama karena tekanan inflasi tetap tinggi. Bank sentral mengumumkan akan mengurangi kecepatan sebesar 15 miliar dolar per bulan. 10 miliar dolar per bulan dalam tersuri dan 5 miliar dolar dalam sekuritas berbasis hipotek. Powell kemudian bersaksi tentang tindakan Keres di depan Kongres dan mengatakan dia mengharapkan untuk membahas percepatan pengurangan dalam pertemuan Desember ya, minggu depan. Menambahkan bahwa mereka dapat menyelesaikan dukungan keuangan beberapa bulan lebih cepat. Jadi untuk kebijakan moneternya mempercepat pengurangan ini. Pasar sekarang mengharapkan Fed untuk menggandakan laju pengurangan menjadi 30 miliar per bulan. Tapi masalah pengurangan pun udah bagus ya. Masalah pengurangan aja udah bagus. Tapi para investor atau pasar sedang mengharapkan 30 miliar dolar per bulannya untuk dikurangi. Pembuat kebijakan AS akan mempertahankan suku bunga. Tetapi menarik program dukungan adalah langkah pertama menuju pengetatan, yang berarti kemungkinan 1 atau 2 kenaikan suku bunga pada tahun 2022 telah meningkat. Dimana ketika ada berita atau argumen yang keluar, yaitu kemungkinan 1 atau 2 kenaikan suku bunga, berarti tahun depan, tahun 2022 itu bisa dikatakan The Fed akan menaikkan suku bunga 2 kali kemungkinan. Dan itu pun walaupun kemungkinan itu sudah berdampak ke pasar. Argumen ini termasuk sentimen, di mana sentimen pasar yang akan membuat USD meningkat drastis. Jangan heran nanti rupiah pun akan melemah, sangat lemah dalam tahun ini,
Dan jangan heran berita-berita akan menyalahkan pemerintah lagi, padahal ya AS-nya atau kebijakan dari Amerika Serikat yang melakukan hal seperti itu, sehingga mata uang AS atau mata uang USD akan menguat ke semua negara di dunia ini. Apalagi mata uang USD adalah mata uang global. Minyak aja kita harus beli menggunakan USD. Jadi ya hanya kita yang tahu, orang-orang forex. Biarlah orang-orang mengatakan apa, karena kita yang ekonomi yang mengetahui itu ya. Jadi persiapan kayak Euro USD kita sell yang jauh, USD sell yang jauh, AUD USD sell yang jauh, NZD USD akan sell yang jauh. Semua yang berhadapan dengan AS atau yang semua yang berlawanan dengan USD akan melemah, semua negara. Jadi persiapan aja, harga-harga sembako juga bakalan naik di Indonesia. Gitu ya. Di sisi lain, Bank Sentral Eropa telah mempertahankan sikap menunggu dan melihat. Nah, sentimen pasar yang mengatakan bahwa sikap menunggu dan melihat ini sudah memberikan argumen sentimen pasar yang mengatakan bahwa dia akan mengalami penurunan gitu loh. Dia tidak memiliki kebijakan moneter untuk negaranya yang baik, sehingga investor enggan untuk masuk ke dalam Eropa. Kalau emang Bank Sentral Eropa itu mempertahankan sikap menunggu dan melihat, nggak ada perkembangan gitu maksudnya dalam negara itu. Jadi ya pastinya euro akan melemah lebih jauh. Dengan Presiden Christine Lagarde mencatat bahwa kenaikan suku bunga tidak akan mungkin terjadi pada tahun 2022. Apalagi Presiden dari Bank Sentral sendiri, Mbak Christine, itu mengatakan bahwa dia sudah mengatakan tidak akan mungkin terjadi pada tahun 2022. Mengatakan bahwa waduh, euro bakalan jauh lebih dalam penurunannya ya, dengan argumen yang seperti ini oleh Presiden Bank Sentral Eropa, dan memperingatkan bahwa Bank Sentral tidak boleh terburu-buru melakukan pengetatan dini pada hari Kamis kemarin. Itu dia ngomong seperti itu argumennya. Kalau Indonesia fundamentalnya aku nggak terlalu paham karena tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Presiden Bank Sentral Indonesia ya. Jadi aku nggak tahu ini kemungkinan seperti apa kebijakan moneter yang terjadi atas gejolak yang di dalam global ini, di dalam global, sehingga ekonomi juga mungkin lebih banyaknya sih penurunan. Akan lebih turun, bahan-bahan baku nanti otomatis akan naik, kita akan banyak demo, nah gitu-gitu dah intinya. Pelaku pasar dikejutkan dengan laporan yang menunjukkan anggota Dewan Pemerintah ECB berkumpul pada debat mengenai peningkatan terbatas dan sementara dari program pembelian aset APP dalam pertemuan Desember. Berita utama juga menunjukkan bahwa Bank Sentral sedang mempertimbangkan penyesuaian pada rencana reinvestasi PEPP. Dengan pembicaraan pasar menunjukkan bahwa itu mungkin menambahkan fleksibilitas geografis untuk reinvestasi atau mungkin memperpanjang waktu reinvestasi di bawah program darurat. Perlu disebut bahwa inflasi berada pada level tertinggi selama beberapa dekade di UE dan AS. Pada hari Jumat, Jerman mengkonfirmasi inflasi tahunan November sebesar 6% YoY, sedangkan indeks harga konsumen AS pada periode yang sama dikonfirmasi pada 6,8%. Direvisi naik dari 6,2%. Ini bukan pertama kalinya pasar menyaksikan ketidakseimbangan Bank Sentral, tetapi fakta bahwa ECB dan The Fed dapat bergerak ke arah yang berlawanan kemungkinan akan menimbulkan kebisingan besar dengan greenback memanfaatkannya secara maksimal. Nah, ini argumen yang sangat menakutkan untuk minggu ini. Entah itu cryptocurrency, entah itu saham dari sebuah negara, entah itu dari mata uang. Logikanya begini, ketika memang terjadi keadaan yang tidak stabil di global, apalagi yang merujuk kepada Amerika Serikat, ya, mata uang dunia, kenapa kok bisa berdampak ke saham juga? Karena begini, jangan heran nanti ketika saham US itu contoh mungkin Facebook atau Tesla itu akan meningkat tajam. Itu karena sekarang begini, ketika memang US ini
mengatakan akan menaikkan suku bunga minimal 2 kali dalam tahun depan 2022 itu menandakan bahwa mata uangnya meningkat. Berarti keinginan untuk menginvestasikan ke dalam AS berarti besar. Jadi investor-investor memanfaatkan itu. Contoh, investor A punya dana investasi di negara Indonesia. Contoh ada di saham saham B deh di Indonesia. Karena ada hal seperti ini, wah di US kok lebih enak, kok ada gambaran yang lebih baik. Nah, dia menarik uangnya atau menarik investasinya di negara kita, Indonesia, itu untuk menanamkan investasinya di negara AS karena bisa dapat cuan yang lebih tinggi. Nah, itu mengakibatkan saham yang ada di Indonesia itu mengalami penurunan. Nah, saham itu dijual dengan rupiah. Nah, rupiah itu ditukarkan dengan USD, berarti menandakan bahwa IDR-nya dijual untuk dirubah menjadi USD. Maka otomatis IDR-nya juga melemah. Begitu juga terjadi di Eropa, begitu juga terjadi di pound sterling. Begitu juga terjadi di negara-negara lain. Kayak gitu. Jadi semua investor besar akan mengambil uangnya, investasinya di negara lain untuk ke AS. Nah, itu pentingnya gimana kita membaca pola, membaca logika dari para kebijakan moneter untuk mendapatkan informasi. Sebenarnya kita kan investor juga. Bagaimana kita mencari cuan yang lebih tinggi di negara mana, di investasi produk mana ini yang lebih baik, kayak gitu teman-teman ya. Lanjut, sekarang kita membahas tentang virus Omicron yang baru atau varian rasa-rasa baru dari virus corona. Omicron pada pertumbuhan. Mengenai varian coronavirus Omicron, sedikit pengetahuan yang ditambahkan akhir-akhir ini. Strain ini terutama lebih menular daripada versi sebelumnya. Aduh, ini berbahaya banget. Apalagi ada virus Omicron yang sudah diteliti, ternyata dia lebih menular daripada versi atau virus varian yang lama, yang sebelum-sebelumnya. Ini menandakan sudah panik banget. Dunia bakal lebih panik lagi mungkin. Akan terjadi kepanikan yang berlebihan. Nah, ini bisa diasumsikan bahwa Indonesia akan bukan Indonesia doang, tapi seluruh dunia akan mengamankan nilai uang. Nilai uang maksudnya adalah bisa dikatakan mengamankan nilai aset pertumbuhan uang terhadap inflasi, di mana biasanya akan mencari namanya safe haven. Safe haven apa? Seperti apa? Mungkin emas 24 karat, yang emas 100% emas itu akan meningkat karena safe haven yang terjadi untuk melindungi nilai aset daripada uang itu emas, tanah itu adalah pelindung aset terbaik ya. Itu mungkin akan meningkat, akan berdampak ke emas juga, ke gold juga kemungkinan akan meningkat. Terus Omicron ini juga berdampak kepada cryptocurrency. Kalau teman-teman yang trading cryptocurrency, jangan beli dulu seperti saya ya. Jangan beli dulu. Beli nanti ketika sudah mulai dampak dari Omicron atau varian virus terbaru ini memudar atau melemah ya. Karena ketika seperti ini biasanya orang-orang akan menarik uangnya untuk mengamankan penurunan aset, penurunan dari nilai itu. Sehingga lebih baiknya teman-teman yang di cryptocurrency tahan dulu uangnya untuk menambah investasinya, tunggu aja beberapa saat, ya nggak akan lama lagi, pasti 1 atau 2 bulan ke depan baru beli lagi ya. Tapi siapkan uangnya tiap bulan untuk nanti akan beli di bawah atau harga diskon yang ya lumayan sangat besar menurutku, kayak gitu. Oke. Oke, lanjut. Dan studi awal menunjukkan itu dapat menghasilkan gejala yang lebih ringan dan kurang mematikan. Namun, dan karena kasus terus meningkat, pemerintah Eropa telah mengumumkan beberapa tindakan pembatasan. Kebanyakan dari mereka melibatkan penggunaan pas hijau untuk mengakses tempat-tempat tertentu dan memaksa orang yang tidak divaksin untuk mengambil gambar mengakses kehidupan yang lebih normal. Nah, ini
lebih fokus ke Eropa ya, lebih fokus ke Eropa bahwa mereka sudah mengumumkan beberapa tindakan pembatasan seperti ya lockdown lah, bisa dikatakan lockdown yang ada di Eropa. Nah, logikanya ketika ada terjadi lockdown, ada pembatasan, mengartikan bahwa produksi dalam negeri berkurang, perputaran ekonomi berkurang ya, terus pertumbuhan ekonomi juga sangat berkurang. Itu menandakan sangat berbahaya kalau investor masuk ke dalam Eropa. Ya, sangat berbahaya sekali dan itu berdampak efeknya kepada mata uangnya melemah lebih dalam lagi. Oke, lebih dalam lagi. Nah, itu yang kita dapat dari Omicron tersebut. Terus lanjut. Perkembangan di sekitar strain Omicron dapat membuat atau menghancurkan kepercayaan investor pada pertumbuhan di masa depan. Kekhawatiran bahwa tindakan yang lebih keras dapat menunda kembalinya ekonomi telah membebani suasana pasar. Perlu beberapa minggu untuk memahami varian baru dan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pertumbuhan global. Jika seperti yang diduga, Omicron kurang mematikan, optimisme yang dihasilkan mungkin sebagai mengimbangi dampak penurunan dukungan keuangan. Di luar keputusan Bank Sentral, kalender ekonomi makro minggu depan akan mencakup penjualan retail AS November terlihat naik 1% MOM dan IMP market awal Desember ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau fokusnya di Euro USD akan mengalami penurunan yang lebih tajam lagi karena US sudah ini kesimpulannya US bakal menaikkan suku bunga minimal 2 kali tahun 2022 sehingga ketika bunga dinaikkan mengartikan bahwa investor yang menginvestasikannya mendapatkan bunga lebih ya, mendapatkan bunga lebih daripada sebelumnya. Terus lagi kasus Omicron atau varian COVID terbaru, rasa-rasa COVID yang baru, moga-moga nggak laku ya. Rasa-rasa yang baru ini mengakibatkan ekonomi global semuanya melemah dan terjadinya pembatasan di beberapa negara dan semoga nggak ke Indonesia. Kalau ke Indonesia bakalan rancu lagi, kacau lagi. Udah kita bencana alam meningkat, ditambah Omicron masuk itu berbahaya sekali. Jadi teman-teman dimohon lebih menjaga kesehatan, cuci tangan seperti zaman-zaman dulu leluhur-leluhur kita mencuci tangan ketika baru pulang dari kerja, baru pulang dari keluar rumah. Itu lebih baik kita mengamankan diri dan keluarga kita pastinya. Terus siap-siap berhemat-hemat karena nantinya bakalan bahan baku akan lebih mahal, ekonomi melemah, kita harus punya cadangan keuangan yang baik ya. Terus untuk yang teman-teman trading, siap-siap sell Euro USD yang panjang, USD yang panjang, dan semua yang berhubungan dengan USD atau berlawanan dengan USD akan menurun. Berarti kita siap-siap sell untuk mendapatkan ya beberapa cuan. Terus apalagi ya yang penting ya, sabar aja menghadapi yang terjadi saat ini. Itu aja yang bisa disimpulkan untuk fundamental makro global. Ya, fundamental makro global yang akan berdampak sangat mengerikan dan semoga kita dijaga ya, semoga kita aman-aman saja. Itu aja. Terima kasih banyak. Saya Yohanes Prayoga, saya Yohanes Agung Prayoga. Happy trading dan happy investasi. Oh iya, lupa yang kripto jangan beli dulu, kita tunggu keadaan lebih aman lagi. Oke. Happy trading dan happy investasi. Bye bye.